Krisis air bersih di Balikpapan hingga Minggu siang masih terjadi. Ini merupakan dampak kemarau yang berlangsung 2 bulan terakhir. Dari 3 waduk yakni IPA Kampung Damai, IPA Tritip dan IPA Kilometer 8 seluruhnya defisit bahan baku. Agar air waduk mampu bertahan hingga akhir Oktober 2023, PDAM menerapkan sistem penggiliran. Setiap pelanggan akan menerima pasokan air bersih per 2 hari sekali. Langkah tersebut mulai diberlakukan 9 Oktober hingga 20 Oktober 2023. Kemudian ini adalah skenario pelayanan untuk sudah disampaikan mitigasi risiko terkait dengan kebutuhan bahan baku yang menurun. Ya, jadi salah satunya kami harus melakukan jadwal penggiliran terkait dengan pendistribusian air. Jadi tadi sudah ada jadwal yang sudah kami buat, di situ nanti akan mohon bisa segera dirilis datanya untuk proses penggiliran. Tadi kan sudah kita buatkan. Jadi mudah-mudahan dengan jangka waktu itu kalau kondisi ada hujan akan diperpanjang lagi untuk. kapan penggiliran dimulai? Mulai di tanggal 9. Di kilo kan, oh dititip, apa boleh? Sepanjang distribusi masih digilir, warga diimbau menghemat penggunaan air bersih. Ini dimaksudkan agar persediaan bahan baku mampu bertahan hingga masuk musim penghujan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Dinding seng di tepian Sungai Jalan Ahmad Yani Tanjung Redep Berau ini menunjukkan pengerjaan jalan dan turap masih berlangsung. Selain kawasan ini, perbaikan dan pengerjaan jalan juga dilakukan hingga ke kampung-kampung seperti Jalan Poros Labanan Sidoung Indah, Kecamatan Segah. Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Junaidi menyatakan, berbagai pekerjaan ini merupakan proyek anggaran tahun 2023. Total nilainya mencapai 263 miliar rupiah. Sebagian dari jumlah tersebut untuk pengerjaan jalan di dalam kota dan selebihnya untuk pedesaan. Ini mendapatkan alokasi anggaran yang dipercayakan kami itu sekitar untuk paket-paket tendernya 263 miliar ya. Jadi secara proporsinya 161 miliar itu ada pekerjaan yang berlokasi di Kecamatan Tanjung Redep, kemudian sekitar 102 miliar itu yang berlokasi di luar Kecamatan Tanjung Redep. Kemudian khusus untuk jalan kampung sendiri, dari 102 miliar ini teralokasikan sekitar 54 miliar. Pengerjaan berbagai proyek tersebut tengah diburu dan harus selesai akhir tahun 2023. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pengerjaan ruang terbuka hijau di Jalan Pulau Sambit, Tanjung Redep, Kabupaten Berau masih berlangsung hingga Senin siang. Kawasan yang dulunya merupakan bangunan PDAM diubah fungsi setelah PDAM berpindah kantor. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Berau Mustaqim Suharjana menyatakan, ruang terbuka hijau ini nantinya akan menjadi sarana bagi warga untuk berekreasi. Agar target itu tercapai, sarana bermain diperbanyak. Itu konsepnya ikuti kaidah Kementerian Lingkungan Hidup. Ya, secara umum itu vegetasi 60%.
fisiknya kurang lebih 40. Terus fungsinya nanti tempat ruang terbuka itu bukan karbon di tempat berkumpul orang, tempat rekreasi juga, cuma tanpa pagar. Karena biar kalau ada apa-apa tempat ngumpulnya orang gitu. Jadi begitu bubar, sehingga ada bencana lah di dalamnya. Bisa orang masuk di situ biar keluar dengan cepat. Tapi kita ada lebih desain perubahan. Biaya pengerjaan ruang terbuka hijau ini berasal dari dana bagi hasil reboisasi. Di tahun ini RTH dikerjakan di 4 titik dan diharapkan selesai akhir tahun 2023. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Wali Kota se-Kalimantan berharap pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN memberi dampak bagi daerah lainnya di Kalimantan. Keinginan tersebut diungkap Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI Bima Arya saat membuka Raker Wilkomwil 5 Regional Kalimantan di Tarakan, Senin siang. Nggak lebih kompeten, nggak lebih berintegritas. Infrastruktur menjadi penting bagi semua daerah di Kalimantan. Ini dimaksudkan agar mudah menjangkau ibu kota negara. Ia menilai akan sangat aneh jika untuk meninjau ibu kota negara para kepala daerah di luar Kaltim harus terbang ke Jakarta dan setelahnya terbang ke IKN. Sementara daerah yang terdekat dengan IKN harus meningkatkan SDM. Ini dimaksudkan agar mereka tidak kalah bersaing dengan pendatang. Bagaimana mungkin kita berperan tanpa data itu? Bapak Ibu, nomor satu adalah infrastruktur. Makanya IKN itu harus ada efek menetesnya, pembangunan infrastrukturnya, transportasi. Masa mau jalan-jalan dari satu kota ke kota di Kalimantan, kita harus ke Jakarta dulu atau ke wilayah lain dulu. Jadi nomor satu infrastruktur. Nomor dua adalah resources, sumber daya manusianya. Ini harus kita siapkan. Pemimpinnya kita siapkan, warganya kita siapkan, pendidikannya kita siapkan. Karena akan menjadi pusat peradaban sesuatu hal yang sangat memerlukan banyak pengkondisian. Rapat kerja wilayah 5 asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia regional Kalimantan ini diikuti 9 wali kota. Rumusan dari rapat kerja tersebut akan dijadikan rekomendasi dan diteruskan ke pemerintah pusat. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.